wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mulai ini balik lagi sama Bapak. Bapak hari ini akan menjelaskan tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ya. Ini yang pertama Bapak akan menjelaskan yaitu teori tentang masuk dan penyebarannya Hindu Buddha ke Kepulauan Indonesia. Kalau dari teori Brahmana J.V. Van Loer, teori ini menyatakan bahwa yang berperan dalam proses masuknya budaya Hindu kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia adalah kaum Brahmana, dengan alasan para Brahman datang ke Indonesia atas undangan para bangsa India yang ada di Indonesia, menyebarkan dan mengajarkan agama Hindu. Yang kedua ada teori Ksatria, FDK Bosok. Teori ini beranggapan bahwa di Indonesia telah terjadi kolonisasi oleh orang India, yang kemudian daerah koloni tersebut menjadi pusat penyebaran budaya India. Sehingga timbul gambaran bahwa orang-orang di India adalah sebagai golongan penguasa Indonesia. Gitu. Yang ketiga adalah teori wasiah, N.G. Krom. Nah, teori menyatakan bahwa kaum pedagang dari India yang tergolong dalam kasta wasiah selain berdagangan juga membawa adat kebiasaan, misalnya upacara keagamaan. Teori keempat yaitu Sudra, menyatakan bahwa agama Hindu Buddha masuk Indonesia melalui kasat Sudra. Mereka datang ke Indonesia ingin merubah hidupnya karena mereka di India hanya menjadikan seperti budak. Nah, baik seperti itu ya. Yang kelima, teori arus balik ya, menyatakan bahwa orang Indonesia pergi ke India untuk belajar agama Hindu dan kemudian kembali ke Indonesia untuk menyebarkan agama tersebut. Ya, bagus teori ini. Yang keenam adalah teori gabungan. Para kaum Brahmana, Ksatria, Wasya, dan Kauda Sudra ya, kumpul dalam satu kapal untuk mencari daerah koloni yang dijadikan kekuasaan untuk menyebar agama Hindu. B. Yaitu interaksi masyarakat di berbagai daerah dengan tradisi Hindu-Buddha. Secara geografis di Indonesia terletak di lintas jalur perdagangan internasional melalui jalur laut, yaitu India, Indonesia, Cina, dan seterusnya. Karena ada hubungan dagang antara Indonesia dan India, mengakibatkan masuknya pengaruh budaya Indonesia, baik pengaruh Hindu maupun Buddha. Agama Buddha diperkirakan masuk ke Indonesia sejak abad kedua Masehi, dengan bukti ditemukannya patung dari perunggu di daerah Simpang, Sulawesi Selatan, di Jember, Jawa Timur, dan di Bukit Siguntang, Sumatera Selatan. Ajaran agama Buddha yang masuk ke Indonesia adalah aliran Mahayana yang berkembang pada masa Sajaran Syria dan Matraman pada masa dinasti. Ya, dinasti itu udah dulu banget ya, berabad-abad lalu. Gitu. Tetapi dalam perkembangannya terjadi pencampuran antara agama Hindu dan Buddha, khususnya di Jawa Timur. Ya, kita bisa sebut itu kalau dari nenek moyang itu Buhun, ya itu Bunda Hindu, sama seperti ini ya. Ya, slide selanjutnya ini ada di Kerajaan Kutai ya. Kalian simak ya anak-anak ya. Nah, Bapak akan menjelaskan nih ada Kerajaan Kutai. Ya, kerajaan ini merupakan jajaran Hindu tertua di Indonesia yang terletak di Murakaman, tepi Sungai Mahakaman, Kalimantan Timur. Nah, ini ada sumber-sumber sejarah nih. Yang pertama ada berita Cina dari dinasti Tang pada 618 sampai 1008 Masehi. Ada Arka Buddha berlagam nih, Arka Gangka di Kota Bangun yaitu Kutai, ada Arka Kehidupan, ada prasasti, tujuh buah keras. Prasasti yang disebut dengan yupa yang berbentuk tiang yang digunakan untuk mengikat hewan korban dipersembahkan oleh rakyat Kutai kepada para dewa yang mempujanya. Nah, raja pertama kerajaan Kutai adalah Raja Kudungga. Perlu diingat ya anak-anak, ini raja pertama kerajaan Kutai adalah Raja Kudungga. Itu adalah setelah Raja Kudungga manggat, dia pergi, itu pemerintahan digantikan oleh putranya yang bernama Aswarwarman. Ya. Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan pada saat pemerintah berada di tangan Raja Mulawarman yang tak lain adalah putra dari Raja Aswawarman. Agama ini dianut oleh Raja Mulawarman adalah agama Hindu aliran Siwa.
yang dapat diketahui dari salah satu prasasti yang menyebutkan tempat dalam tanah yang sangat suci diberi nama Wap Prakeswara, tempat suci untuk memuja Dewa Shiva. Gitu. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Hindu tentu adalah kerajaan Tarumanegara yang terletak di Pasuruan dan Citarum, Jawa Barat. Sumber-sumber sejarah yang pertama ada prasasti Tarumanegara, prasasti Ciaruten, yaitu dari di Citarum, prasasti kebun kopi, kebun kopi. Pas banget ini Bapak lagi di tempat kerja Bapak itu di kedai kopi. Nanti Bapak mau prasasti kebun kopi. Ya, selanjutnya ada prasasti Jambu, Polengkak, prasasti Tugu, prasasti Cidang Hiang, prasasti Masir Awi, prasasti Muara Caten. Gitu. 2. Acara peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Ya. Aceh yang ditemukan di antara ada acara Jasi yang berasal dari Jakarta, 2 buah patung Wisnu dan Cibuana. Ketiga berita Cina, antara lain ada catatan Isting abad ke-7 Masehi, dulu banget ya anak-anak ya. Berita dari dinasti Song, berita dari dinasti Tang, dan berita dari Fashion. Kerajaan Mataram kuno, ini ada kerajaan Mataram kuno tadi apa? Kerajaan ini terletak di lereng Gunung Bukir, dekat Mutilan, Magelang, Jawa Tengah. Sumber-sumbernya ada apa aja sih? Prasasti Canggal yang dibuat pada masa pemerintahan Raja Sanjaya, prasasti Balitung yang dikeluarkan oleh Raja Dia Balitung, itu kitab cerita parahyangan yang menceritakan tentang ikhwal raja-raja dinasti Sailendra. Pertama Raja Sanjaya. Prasasti Canggal menyebutkan tentang pendirian sebuah lingga di Sitirangga oleh Raja Sanjaya. Menurut prasasti ini Jawa Dwipa yang kaya akan padi dan emas mula-mula diperintah oleh Raja Sana. Pada masa pemerintahan Rangkai Panakaran diduga muncul dinasti Shailendra yang beragam Buddha dan diperkirakan berhasil menggeser kedudukan dinasti sehingga dinasti saja mengalihkan pemerintahnya ke Jawa Tengah bagian utara. Berdasarkan prasasti Canggal diketahui Mataram kuno malah mula-mula diperintah oleh Raja Sana digantikan oleh keponakannya Sanjaya. Sanjaya adalah anak Sanaha, saudara perempuan Raja Sana. Sana tidak memiliki turunan. Selain itu prasasti Canggal yang tercantum pada prasasti Balitung setelah Sanjaya Mataram dipindah. Selanjutnya dari prasasti Balitung diketahui bahwa Panangkaran bergelar Sailandra Sri Maharaja Daya Pancampana Rakai Panangkaran. Oh, panjang sekali ya namanya. Hal ini menunjukkan bahwa Rakai Panangkaran berasal dari keluarga Sanjaya yang juga keluarga Sailendra peninggalan Panangkaran. Ya. Selanjutnya perpecahan di Mataram ini tidak langsung lama ya. Pada tahun 850 Rakai Ipikatan dari Wangsa Sanjaya mengadakan perkawinan politik dengan Pramodawardhani dari keluarga Sailendra. Melalui perkawinan ini Matraman dapat dipersatukan kembali ya. Pemindahan kekuasaan ke Jawa Timur ya, ini adalah salah satu pemindahannya ya. Gejala memindahkan suatu pusat pemerintah ke Jawa Timur mulai tampak sejak Raja Tudolong memerintah yakni pada tahun 1919 ya. Adanya sungai-sungai besar yang memudahkan bagi lalu lintas dalam adanya dataran rendah yang luas sehingga memungkinkan untuk menanam padi secara besar-besaran. Ada lokasi jauh ini bertekanan jalur perdagangan utama waktu itu. Setelah terjadi perpindahan pusat pemerintah, Matraman dipemerintah oleh raja keturunan dinasti Isnana. Pengganti Empu Sindok adalah putrinya yang bernama Sri Isna Tunggawijaya yang kemudian menikah dengan Lokapala untuk melahirkan Mukutawang Sawardana yang kemudian menggantikan ini sebagai raja di Medan. 2. Yaitu dinasti Sailendra. Pada pertengahan abad ke-8 Jawa Tengah, di Jawa Tengah terdapat beberapa prasasti yang berasal dari dinasti Sailendra yang telah menemukan tabir tentang asal-usul dinasti Sailendra. Secara politis, dinasti Sailendra tidak memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan sejarah, tetapi meninggalkan karya seni bangun yang banyak dan indah, misalnya Candi Borobudur, Candi Kala, Candi Sewu. Nah, dinasti Sailendra bercorak Buddha mengembangkan berpusat di Jawa Tengah bagian selatan, sedangkan dinasti Sanjaya bertolak
bercorak Hindu berpusat di Jawa Tengah, sempat menjalin hubungan baik pada abad ke-9 ya teman-teman. Terjadi perkawinan antara KI Pikatan dan dari Sanjaya dengan Pramodawardha dari Selendira. Sedangkan Raka Ipatan berhasil menyingkirkan Palaputra Dewa, mendirikan Candi Roro Conggrang, Prambanan yang bercorak Siwa. Raka Ipatan dan Pramodawarni yang berbeda agama ini banyak mendirikan bangunan yang bercorak Hindu maupun Buddha gitu ya. Kemudian kekuasaan ke Jawa Timur. Jalan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur mulai tampak sejak Raja Tulodong memerintah ya tahun 919 sampai 927 Masehi ya. Adanya sungai besar memudahkan lintas yang tadi sama seperti yang tadi ya. Lokasi Jawa Timur berdekatan dengan Jawa Tengah. Dan terjadi perpindahan. Pemerintah Mataram diperintahkan oleh Raja Dinasti Istana pengganti Empu Sindok adalah putrinya yang bernama Sri di sana Tunggawijaya yang kemudian menikah dengan Lokapala dan melahirkan Mota Wangsar Sawardana yang kemudian menggantikan ibu sebagai raja di Medan. Berdasarkan dari berita dari Cina, Raja Dharma Wangsa melakukan serangan terhadap kerajaan Sriwijaya untuk menguasai jalur lalu lintas dengan antara Cina dan India. Perairan Nusantara dikuasai oleh Sriwijaya. Kerajaan Kahuripan. Kerajaan ini terletak di muara Sungai Berantas, Jawa Timur. Erlangga merupakan putra pasangan Mahendrata dan Udayana. Nah, dia berdasarkan istana Watunggulu di bawah pemerintahan Raja Damarwangsa waktu itu. Medan menjadi kerajaan yang cukup kuat, bahkan mengadakan penaklukan kembali melalui koloni di Kalimantan serta mengadakan serangan Sriwijaya. Nah, ini tentang politik ya. Menurut Prasasti Kalkuta, Erlangga adalah putra Udayana dengan putri Mahadrata. Pada tahun 1916, Erlangga datang ke Jawa untuk melangsungkan perkawinan dengan putri Wangsa. Namun pada saat itu Raja Wangsa diserang oleh Purwawari pada tahun 1141 dan Erlangga mengundurkan diri sebagai raja. Kemudian atas saran Empu berada di kerajaan dibagi menjadi dua, itu Janggala dan Pajalu. Pada tahun 1149 Erlangga wafat dan dimakamkan di Tirta Candi Belahan yang diwujudkan untuk bentuk acak Wisna yang kemudian menaikkan Niki Garuda. Nah, ekonomi ya. Raja Erlangga sangat memperhatikan bidang pertanian gitu. Dalam prestasi kerajaan disebut pembuatan sebuah waduk atas perintah Erlangga Dewi Ring Sabta untuk mengalihkan aliran sebagai berantas untuk menyebutkan kapal-kapal dagang yang dapat berlayar menyusuri supaya berantas sampai pelabuhan. Selanjutnya ada kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan pertemuan prasasti tetap kerajaan Sriwijaya di tepi Sungai Musi, kota Pelanggaran Sumatera, sumber-sumber sejarah. Maaf ya, agak berisik di sini, Bapak dari tempat kerja juga. Nah, ini ada prasasti kedukutan bukit di tepi sungai tentang prasasti Talang Pulo, prasasti Kota Dapu, Kapur, prasasti Talaga Batu, prasasti Karang Barahi, prasasti Ligor, berita dari Cina. Selanjutnya ada di politik. Ya. Raja Sriwijaya menyampaikan kemasan pada abad ke-8 atau 9. Faktor pendorongnya adalah sih keberhasilan Sriwijaya menguasai perairan strategis, semakin besarnya perkembangan perdagangan, keruntuhan kerajaan Funan sehingga Funan menjadi di Asia Tenggara digantikan oleh Sriwijaya. Yang kedua, faktor-faktor penyebab kemunduran kerajaan Sriwijaya adanya serangan dari Jawa atas pimpinan Damarwangsa, adanya serangan dari kerajaan Kola, mundurnya perekonomian dan perdagangan Sriwijaya karena bandar-bandar penting melepaskan dari Sriwijaya, adanya serangan kerajaan dari Majapahit, munculnya kerajaan Samudra Pasir mengambil spesial berdasarkan berita dari Cina pikiran bahwa kerajaan Sriwijaya telah dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Ekonominya ramainya kegiatan perdagangan India dengan Cina melalui Selat Malaka untuk menguntungkan Sriwijaya. Gitu. Mungkin cukup sekian. Ini adalah slide terakhir Bapak. Silakan nanti Bapak kirim PowerPoint-nya ke grup kita. Nah, jika dia mau ingin ditanyakan, mungkin lewat grup aja ya, teman-teman. Ini ntar Bapak share PowerPoint-nya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih teman-teman sudah bisa untuk kelas online sama Bapak. Ya,
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca ya, Nah.